Nah Pak, kalau membangun masjid di Amerika itu mungkin orang bertanya apakah ada kendala? Karena kan dulu sempat misalkan ada pembangunan masjid di New York, ramai ada yang demo. Karena kita tahulah suasana bagaimana warga Amerika mensikapi Islam kan ada sebagian yang negatif, ada yang sebagian positif. Dulu ada kendala nggak untuk misalnya seperti itu? Harus izinnya susah, kemudian harus minta izin ke masyarakat sekitar. Izin dari masyarakat sekitar dan juga izin dari pemerintah daerah itu sangat gampang. Jadi alhamdulillah untuk pembangunan masjid ini hampir tidak ada kendala. Jadi tidak ada kendala masalah izin, tidak ada kendala masalah orang-orang ekstremis itu nggak ada. Masalah uang juga alhamdulillah nggak ada. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa uang tahu-tahu datang. Entah dari mana, saya nggak tahu. Dan tadi seperti saya sampaikan bahwa saya hanya satu-satunya orang Indonesia yang aktif dalam pembangunan masjid ini, itu menjadi sebuah perekat di antara berbagai macam bangsa-bangsa orang Islam yang datang dari berbagai bangsa, berbagai kebiasaan, berbagai budaya. Kebetulan karena walaupun saya dari Madura, tetapi dasar bangsa Indonesia itu yang bisa bergaul dengan segala macam bangsa. Jadi penengah ya Pak Kustim ini? Ya, menjadi semacam perekat di antara mereka. Kalau misalkan mereka ada perbedaan pendapat atau bahkan mungkin berantem, pernah berantem nggak mereka? Oh sering. Sering ya. Nah Pak Kustim, kalau boleh tahu komunitas Muslim Indonesia di Indiana itu berapa Pak? Sementara itu saya yang jadi pengajar di universitas, Mbak Dr. Nurhaya Muhtar, jadi dua pengajar dari Indonesia. Studennya itu kalau dalam setahun antara 2 sampai 5. Oh, enggak besar. Enggak banyak. Kurang dari 10. Kurang dari 10. Tapi gitu ya. Kalau ngomong komunitas warga Indonesia emang di sini mungkin karena emang tidak banyak ya. Kalau di tempat kita di Washington di sekitarnya banyak. Di daerah California, di San Francisco. Selain LA San Francisco ya. Juga ada itu, bahkan mereka juga sudah ada komunitas Indonesia yang setiap bulan rajin untuk mengadakan pengajian, kumpul-kumpul. Bulan Ramadan juga, ya apalagi ya. Nah, kita ada liputannya Mbak Nia berikut ini. Inilah Wisma Indonesia di San Francisco, California. Sore ini, tempat kediaman resmi keluarga Konsulat Jenderal Indonesia menjadi tuan rumah pengajian bulanan komunitas Muslim Indonesia di San Francisco Bay Area. Kelompok pengajian yang telah berdiri lebih dari 10 tahun ini didirikan mengantisipasi berkembangnya warga Muslim Indonesia. Dulu waktu pertama kali kita ke sini belum cuma ada satu masjid. Kalau sekarang itu yang namanya masjid itu udah banyak sekali. Jadi kita itu merasa senang ya sebagai orang Muslim di luar negeri ngelihat masjid banyak. Anggota kelompok pengajian ini sekarang berjumlah sekitar 400 keluarga yang menaungi beberapa kelompok pengajian. Semua kelompok berkumpul sebulan sekali untuk mendengarkan ceramah mengenai Islam dari Ustadz Adi Sumandi, Ustadz Tamatan Gontor yang hijrah ke San Francisco sejak tahun 1992. Kepentingan para imigran gitu itu untuk mempertahankan keimanan mereka untuk tetap memegang teguh Islamnya gitu. Itu yang uniknya itu justru malah banyak cerita ada orang yang justru setelah datang ke Amerika ini malah merasa keimanannya itu lebih tinggi, lebih mantap. Barangkali ada unsur ingin menikmati agama gitu. Kalau di Indonesia barangkali mereka merasa beragama sebagai kebudayaan barangkali atau kebiasaan masyarakat, tetapi kalau di sini kita beragama dengan kesadaran. Saya kira untuk generasi muda Islam hal-hal ini penting karena ini tidak hanya mengingatkan bahwa kita juga sebagai salah satu masyarakat Muslim terbesar di dunia, tetapi yang utamanya adalah untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita semua yang ada di sini. Memang pertemuan rutin ini tak hanya ditujukan bagi warga Indonesia generasi pertama yang bermigrasi ke Amerika, tapi juga generasi muda yang lahir dan besar di sini. So far ya alhamdulillah anak-anak senang ya, terutama dengan program kombinasi antara program keislaman digabungkan dengan program nature gitu ya. Jadi nggak begitu boring lah programnya. Selain pengajian, kelompok ini juga kerap bekerja sama dengan berbagai organisasi dan pengajian masyarakat Indonesia di kota-kota lain. Misalnya untuk mendatangkan penceramah dari Indonesia. Selain itu, kita juga sering bekerja sama dengan organisasi lain seperti
pada Desember kemarin kita adakan acara konferensi muktamar kerjasama dengan IMSA, Indonesian Muslim Society in America. Memang bagi banyak anggotanya yang terpisah jauh dengan keluarga di tanah air, kelompok pengajian ini sudah seperti keluarga besar mereka di rantau. Dari San Francisco, demikian laporan tim VOA. Nah, itu tadi komunitas Muslim Indonesia di San Francisco. Iya, saya senang kota San Francisco ini. Gitu ya? Bukit. Tapi kalau puasa mungkin kalau suruh jalan gitu ya capek mungkin. Ya capek. Bisa batal puasanya nggak jalan kaki. Ya, setelah ini kita lanjutkan lagi ngobrol dengan Pak Kusim yang sangat mempesona ini. Semangat ya. Semangat. Jadi nggak lapar puasa. Betul. Setelah pesan-pesan berikut dulu.